beloved, apa kabar saudara? Salam kasih di dalam Tuhan. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Firman Tuhan di dalam kitab Amsal pasal ke-23 ayat yang ke-18 dikatakan bahwa Tuhan berjanji memberikan masa depan dan harapan bagi kita semua. Di tengah situasi pandemi COVID-19 saat ini, tentunya merupakan sebuah situasi yang tidak nyaman buat kita semua, merupakan suatu keadaan yang penuh dengan ketidakpastian. Banyak di antara kita yang mungkin bertanya-tanya dalam pikiran kita, kapankah COVID-19 dapat berakhir? Atau kapankah vaksin obat dari virus corona ini ditemukan? Berapa lamakah kita harus menjalani situasi seperti saat ini? Kita sering mendengar sebuah istilah yang populer saat ini, yaitu tentang new normal, bagaimana suatu hal normal baru yang sedang kita jalani saat ini maupun di masa yang akan datang. Sebagai contoh, kurang lebih 3 bulan kita melakukan ibadah secara online. Sudah kurang lebih sekian lama kita tidak dapat beribadah seperti sedia kala. Banyak dari kita yang mengalami dampak daripada virus corona. Tidak sedikit yang bekerja dari rumah atau work from home. Bagi para entrepreneur, businessman, mungkin mengalami impact dari segi omset yang mengalami penurunan yang cukup signifikan. Bahkan yang lebih parah mungkin ada dari beberapa kita yang kehilangan pekerjaan atau kehilangan income sebagai akibat daripada virus corona yang terjadi saat ini. Namun pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan kepada saudara tentang pengharapan. Bagaimana never lose your hope, jangan pernah kehilangan pengharapan. Firman Tuhan di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-6 ayat 19 dikatakan bahwa pengharapan adalah sau yang kuat. Sebagai orang percaya, penting sekali kita memegang pengharapan di dalam Tuhan. Tetap berharap pada Tuhan. Pengharapan pada manusia bisa mengecewakan, tapi pengharapan dalam Tuhan adalah satu hal yang pasti, bahwa Tuhan pasti menepati janjinya. Kita seringkali salah persepsi tentang hope atau pengharapan. Kita selalu berpikir bahwa hope adalah tentang changing situation, merubah keadaan. No, saudara. Hope is not just about changing situation. Pengharapan tidak berbicara selalu bagaimana situasi yang buruk berubah menjadi situasi yang baik. Terkadang Tuhan mau kita jalani situasi yang saat ini mungkin secara daging, secara manusia tidak enak, tapi Tuhan mau ajarkan bagaimana bahwa orang yang berharap menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan yang baru. Firman Tuhan berkata di dalam Roma pasal yang kelima, bahwa pengharapan tidak mengecewakan, bahwa kita harus memegang teguh pada pengakuan pengharapan kita, sebab Ia, Tuhan yang menjanjikannya adalah yang setia. God is faithful, Tuhan setia. Kalau Tuhan sudah berfirman, maka Tuhan pasti memegang janjinya. Saya juga mau bagi bahwa hope is a choice. Pengharapan adalah sebuah pilihan. Selama kita memilih untuk berharap di dalam Tuhan, maka Tuhan dapat campur tangan di dalam hidup kita. Di dalam circumstance, keadaan yang kita alami saat ini, kita pasti beroleh jalan keluar. Meskipun saat ini kita belum merasakan perubahan. Hanya karena situasi saat ini kita tidak berubah, atau bahkan situasi semakin memburuk, bukan berarti Tuhan tinggal diam. Bukan berarti Tuhan tidak bekerja dalam hidup kita. Roma 8 ayat 8 kita tahu bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Apapun yang kita alami saat ini, tetap percaya pada Tuhan, tetap miliki pengharapan di dalam Tuhan, agar kita dapat bertahan dalam keadaan yang tidak baik saat ini. Meskipun kondisi dunia saat ini memberikan banyak alasan untuk kita merasa hopeless atau hilang pengharapan, putus asa, namun satu hal yang pasti, selama kita percaya meletakkan pengharapan kita di dalam rancangan Tuhan, kita pasti dapat bertahan. Ada sebuah ayat yang saya yakin kita semua sering dengar, mungkin kita sering baca ayat ini, yaitu di dalam kitab Yeremia pasal 29 ayat ke-11. Dikatakan bahwa sebab aku ini Tuhan mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, memberikan hari depan yang penuh harapan bagi kita. Firman Tuhan ini harus kita pegang. Kita harus yakin bahwa Tuhan punya rencana. God has a plan dalam hidup kita. Tuhan punya purpose, punya tujuan bagi hidup kita. Meskipun kondisi saat ini kita rasa sedang tidak nyaman, tapi satu hal yang pasti, di dalam Tuhan kita pasti peroleh kemenangan. Kita boleh kehilangan posisi kita, kehilangan jabatan,
kehilangan pekerjaan mungkin, tapi satu hal yang pasti, kita jangan sampai pernah kehilangan harapan kita di dalam Tuhan. Oleh karena itu, tetap percaya dan jangan pernah lepaskan pengharapan kita di dalam Tuhan. Ayat terakhir di dalam Roma 15 ayat ke-13, kata semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu di dalam sukacita dan damai sejahtera di dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. God bless you all.